잠시만요. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Train to Busan tahun 2026. Awal bencana dimulai saat salah satu perusahaan besar yang mengalami kebocoran biologi. Yang hal itu ternyata membawa bencana yang sangat besar di seluruh penjuru kota. Pasalnya akibat dari kebocoran perusahaan biotik, orang-orang berubah menjadi zombie. Dan penyebarannya sangatlah cepat sekali. Hampir seluruh kota, orang-orang banyak sekali yang berubah menjadi zombie yang langsung menyerang orang-orang yang masih selamat. Jadi seperti apa kayak guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Awal film kita akan diperlihatkan di sebuah jalan. Terlihat ada beberapa orang yang sedang memakai APD lengkap yang menyemprotkan obat-obat disinfektan kepada para pengendara yang melewati jalur ke Danau Dajinyang. Saat itu ada salah satu pengendara mobil yang langsung memarahi si petugas yang telah menyemprotkan mobil miliknya. Di sini ia tak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh si petugas tersebut tanpa seizin darinya. Kemudian, para petugas itu berusaha untuk memberitahu si pria yang marah-marah tadi. Alasan mereka memberikan obat disinfektan dikarenakan di sebuah pabrik besar telah terjadi kebocoran di sebuah perusahaan yang sangat besar yang bernama perusahaan biotik. Setelah percakapan itu dirasa sudah cukup, si pengendara mobil langsung melajukan kembali mobilnya. Saat di jalan, ketika dia sedang mengangkat telepon, tiba-tiba saja dia menabrak seekor rusa yang menyeberang ke jalan. Alhasil dia pun langsung mengeceknya. Setelah dicek, ia melihat jika rusa yang ia tabrak telah tewas. Kemudian ia pun melanjutkan kembali untuk jalan. Namun saat dia melajukan kembali mobilnya, dia tak mengetahui jika rusa tersebut bangkit kembali dari kematiannya. Akan tetapi perubahannya berbeda dari yang sebelumnya dan menjadi rusa yang sangat aneh. Kemudian terlihat di sebuah perusahaan, ada seorang pria yang bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan. Dia bernama Seokwo. Kemudian saat dia sedang membuka laptopnya, dia melihat ada salah satu artikel sebuah berita yang menyiarkan jika tiba-tiba saja ada ikan yang tiba-tiba mati mendadak. Kemudian di sini Seokwo langsung menugaskan salah satu bawahannya untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian di malam harinya, setelah Seokwo pulang ngantor, dia langsung menemui sang anak yang bernama Suan. Kemudian saat itu, Suan mengatakan kepada ayahnya jika dia ingin pergi ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Kemudian saat itu Suan mengatakan kepada ayahnya jika dia ingin pergi ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Karena mengingat Seokwo dan istrinya sudah bercerai, jadi anaknya sangat rindu kepada ibunya yang tinggal di Busan. Namun sangat disayangkan sang ayah tak bisa mengantar Suan ke Busan karena Seokwo masih sangat sibuk mengurusi tugas-tugasnya di perusahaan tempat dia bekerja. Namun Seokwo berjanji kepada Suan jika dia pasti akan mengantarkannya untuk bertemu dengan ibunya. Akan tetapi di saat Seokwo melihat sebuah rekaman dari anaknya yang sangat merindukan sosok sang ibu, pada akhirnya Seokwo langsung berubah pikiran jika dia akan mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Kemudian di malam harinya yang memperlihatkan Seokwo dan juga Suan yang akan mengantarkan Suan ke bandara. Dalam perjalanannya itu, Seokwo melihat beberapa mobil pemadam kebakaran yang melintas di depannya dan juga ada ambulan beserta mobil polisi yang akan menuju ke salah satu gedung yang telah terbakar. Singkatnya, tak lama kemudian kita akan diperlihatkan di sebuah stasiun kereta api yang memperlihatkan orang-orang yang sedang menuju ke dalam kereta api. Lalu terlihat ada seorang perempuan yang bernama Jinhye yang bergabung dengan beberapa orang yang akan pergi untuk mengikuti sebuah pertandingan.
Kemudian Jinhe berusaha untuk menggoda pria yang selama ini dia taksir, dia bernama Yonggo. Akan tetapi Yonggo tak menggubris sama sekali. Lalu tak lama datanglah Seokwo bersama dengan anaknya yang baru masuk ke dalam kereta api. Saat itu karyawannya menelpon yang memberitahukan kepada Seokwo bahwasanya di sebuah kota Ansan telah terjadi penyerangan. Kemudian saat kereta akan pergi, tiba-tiba saja datanglah seorang perempuan yang langsung menerobos ke dalam kereta api tanpa diketahui oleh si penjaga. Kemudian saat wanita tadi yang menerobosnya langsung bersembunyi di dalam toilet, terlihat tubuh dari wanita itu telah mengalami sebuah luka yang sangat aneh. Kemudian ia pun langsung mengikat kakinya, bertujuan agar penyakitnya tak merembet kemana-mana. Di saat yang bersamaan datanglah pramugara yang telah mendengar keluhan dari salah satu pekerja kereta api bahwa di dalam toilet ada orang aneh. Saat pramugara itu membuka pintu toilet tersebut, ternyata ada si pengemis yang sedang bersembunyi karena ketakutan. Pengemis itu mengatakan jika semua orang telah tewas. Kemudian Suan yang pergi ke kamar mandi, lalu di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Sang Hua yang sedang menunggu istrinya di toilet. Saat itu terlihat jika Seokwo yang ditelepon oleh salah satu bawahannya yang memberitahukan kepada Seokwo jika di kota Ansan telah terjadi penyerangan yang sangat hebat. Bahkan penyerangan tersebut terjadi di mana-mana di seluruh penjuru kota. Orang-orang yang berada di dalam kereta sempat mengecam aksi penyerangan tersebut. Mereka tidak tahu akan ada bahaya yang akan segera datang kepada mereka. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja wanita yang kakinya terluka bertingkah aneh saat berada di luar. Pramugari yang melihatnya terlihat langsung menolong wanita yang terluka. Hingga akhirnya ketika pramugari itu sedang meminta bantuan, tiba-tiba saja wanita yang kakinya terluka tersebut langsung menyerang pramugari itu. Ternyata usut punya usut, serangan yang terjadi di seluruh penjuru kota telah terkena virus wabah zombie yang dikenal sangat mematikan. Bahkan hal itu langsung dibuktikan dengan serangan orang-orang yang tadinya sehat waras setelah digigit mereka langsung berubah menjadi zombie. Sehingga serangan wabah zombie di gerbong kereta api pun perlahan-lahan mulai menyebar kemana-mana dengan sangat cepat. Kemudian Seokwo dan anaknya serta orang-orang yang masih selamat langsung bergegas pergi untuk mencari tempat yang aman. Karena tempat gerbong yang pertama orang-orang sudah menjadi zombie semuanya. Lalu setelah Sang Hua telah menunggu sang istri di toilet, dia harus dikejutkan dengan kedatangan para zombie yang ada di depan mereka. Seketika itu mereka pun langsung mencari tempat yang aman untuk berlindung. Saat itu Sang Hua menuju ke gerbong orang-orang yang masih selamat. Namun tetapi Seokwo malah menutup pintu gerbong kereta api karena ia mengira jika Sang Hua dan juga istrinya telah terkena gigitan virus zombie. Namun untungnya dengan tenaga Sang Hua yang kuat, pada akhirnya ia pun mampu masuk ke dalam gerbong tersebut. Setelah mereka masuk, Seokwo mengatakan jika Sang Hua tak harus menutup pintunya karena para zombie tidak bisa membuka pintu tersebut. Yang pada akhirnya istri Sang Hua yang bernama Sun Gyung langsung menutup kaca-kaca pada pintu gerbong ditutup dengan koran. Ternyata benar saja, pada saat pintu kaca itu ditutup, terlihat semua para zombie langsung terdiam karena mereka akan menjadi ganas saat mereka melihat manusia yang masih belum terinfeksi. Setelah kejadian itu, tak lama kemudian Seokwo menerima telepon dari ibunya. Ternyata ibunya meminta kepada Seokwo agar menjaga putrinya. Seokwo mengetahui jika permintaan itu merupakan permintaan untuk yang terakhir kalinya, karena ibunya sudah tergigit oleh zombie. Seokwo yang mendengar hal tersebut langsung tak bisa berbuat apapun, ia hanya bisa memperlihatkan kesedihannya lewat raut wajahnya. Saat mereka melewati salah satu stasiun, mereka semua melihat jika orang-orang yang berada di luar sangat ketakutan. Pasalnya para zombie kini telah menguasai hampir sebagian kota karena virusnya yang sangat cepat sekali penyebarannya.
Untungnya pemerintah setempat langsung menanggapi masalah yang telah terjadi di negaranya, sehingga karena aksi dari pemerintah beserta dengan seperangkat negara yang mengevakuasi warga, pada akhirnya sebagian orang-orang yang masih selamat telah berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kemudian masinis akan memberhentikan keretanya di kota Daejeon karena di stasiun Daejeon telah dijaga ketat oleh para militer yang sedang berjaga-jaga di sana. Seokwa yang mengetahui hal itu langsung menelpon sahabatnya mengenai informasi di kota Daejeon. Saat ditelepon, temannya mengatakan jika para militer sedang mengkarantina kota Daejeon dari para zombie, yang hal itu orang-orang yang akan berada di dalam kereta api ini tak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam kota Daejeon karena demi keamanan di sana. Kemudian setelah Seokwa tahu hal itu, ia langsung meminta bantuan kepada salah satu temannya yang berada di kota Daejeon untuk mengirimkan beberapa orang untuk menjemputnya. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan apapun yang diinginkan oleh temannya itu. Mendengar hal itu, temannya pun setuju untuk menjemput Seokwa dan putrinya. Tak lama itu mereka pun telah sampai ke stasiun Daejeon. Nampak di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Saat itu orang yang bernama Yongsu mengatakan kepada masinis jika kota Daejeon sekarang ini sedang dikarantina. Yongsu menyarankan kepada bapak masinis untuk pergi saja ke kota Busan untuk berlindung. Lalu bapak masinis itu pun langsung bergegas pergi untuk mencari orang-orang yang sudah berada di luar sana untuk mencari perlindungan. Kemudian terlihat orang-orang yang sedang menuju ke gerbong utama untuk mencari perlindungan. Sedangkan Seokwa dan putrinya melewati gerbong yang lainnya. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja si pengemis itu ingin ikut dengan Seokwa. Karena pada saat percakapan Seokwa dan temannya ditelepon, dia telah mendengar percakapannya. Lalu Suan yang mendengar hal itu, ia ingin langsung memberikan kabar gembira itu kepada orang-orang. Akan tetapi ayahnya langsung melarang Suan untuk tidak memberitahukan hal tersebut. Sontak saja Suan pun langsung bersedih karena ayahnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika orang-orang sudah mencapai gerbong utama, ternyata semua tentara yang sedang berjaga telah menjadi zombie semua, lalu langsung menyerang orang-orang yang masih selamat. Saat itu mereka pun langsung berhamburan semua untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Di sisi lain, Seokwa yang sedang menelpon salah satu teman kenalannya yang akan membawanya pergi. Tiba-tiba saja dari arah belakang, ia melihat jika para zombie telah berada di dekat anaknya. Untungnya Sang Hwa dan juga istrinya langsung menyelamatkan Suan dan langsung segera bergegas pergi. Di sisi lain, Jin He langsung menyuruh orang-orang yang berada di luar untuk segera masuk ke dalam kereta api karena sebentar lagi mereka akan segera pergi. Namun karena banyaknya orang-orang yang sudah terkena zombie, pada akhirnya para zombie itu langsung berhamburan keluar kemana-mana yang langsung menyerang mereka semua. Akibat kejadian itu, Sung Gyeong, Suan dan juga si nenek-nenek telah terpisah dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian mereka pun langsung naik ke dalam gerbong kereta api yang lainnya. Di saat itu juga ada seorang pengemis yang masuk ke dalam gerbong bersama dengan Sung Gyeong dan juga Suan. Kemudian terlihat teman-teman Yong yang masih di luar telah diserang oleh para zombie, yang hal itu langsung membuat satu persatu teman dari Yong banyak yang terkena serangan zombie. Bersamaan dengan itu mereka pun harus secepatnya mengejar kereta yang sudah berjalan. Untungnya mereka pun berhasil masuk ke dalam kereta api. 현재 교신 불안정으로 인해 가격 상황 Lalu setelah kondisi dirasa sudah aman, Sang Hwa telah menerima telepon dari sang istri jika sekarang mereka sedang bersembunyi di dalam toilet di gerbong nomor 13. Sementara itu letak gerbong 13 ternyata lumayan jauh untuk mereka lewati karena mengingat Sang Hwa dan Seokwa berada di dalam gerbong nomor 9. Yong lalu mengatakan kepada mereka berdua bahwasanya sekarang ini orang-orang yang masih selamat telah berkumpul di gerbong nomor 15. Lalu Sang Hwa dan juga Seokwa langsung bergegas untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing karena langkah selanjutnya mereka harus bisa menerobos kumpulan para zombie agar mereka bisa menyelamatkan Sung dan juga Suan yang masih terjebak di dalam toilet gerbang nomor 13.
Setelah mereka berhasil menyelamatkannya, mereka berencana untuk berkumpul dengan orang-orang yang berada di gerbong nomor 15. Kemudian mereka pun langsung menerobos para zombie yang sudah berkumpul. Pada awalnya mereka semua merasa jika hal ini sangat mustahil untuk mereka lewati karena mengingat jumlah para zombie yang sangat banyak, apalagi mereka telah kalah jumlah. Namun pada akhirnya para zombie itu ketika sedang berada di dalam kegelapan, ternyata tak bisa melihat sama sekali keberadaan hawa manusia, yang pada akhirnya momen itu langsung dimanfaatkan oleh Seokwo dan juga yang lainnya untuk segera kabur dari tempat ini. Singkatnya mereka pun telah bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Lalu Seokwo dan juga Sang Hwa langsung mengajak keluarga mereka untuk segera pergi dari toilet untuk menuju ke tempat gerbong 15 dengan cara merangkak di atas tempat penyimpanan tas. Pada saat melewati terowongan, karena hal itu membuat para zombie tidak bisa melihat keberadaan mereka. Singkatnya mereka semua pun telah berhasil melewati gerbong. Di saat yang bersamaan, ternyata terowongannya sudah habis, yang akhirnya membuat mereka semua terjebak di tengah-tengah para zombie. Saat mereka sedang bersembunyi, ternyata si pengemis itu malah tak sengaja menginjak salah satu kaleng, yang akhirnya membuat semua para zombie langsung melihat keberadaan mereka. Kemudian Seokwo dan teman-teman yang lainnya langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan diri mereka. Saat itu mereka berhasil hampir sampai menuju ke gerbong 15. Namun orang-orang yang berada di gerbong 15 telah menutup gerbangnya karena mereka semua tidak percaya jika orang-orang yang di luar masih selamat. Sementara itu Sang Hwa yang menjaga pintu agar para zombie tak masuk ke dalam. Sementara yang lainnya telah berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Namun karena para zombie itu sangat banyak, yang akhirnya membuat tangan Sang Hwa tergigit. Kemudian Sang Hwa pun langsung mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan istrinya dan teman-teman yang lainnya. Meskipun Sang Hwa telah terinfeksi dengan sekuat tenaga, dia berusaha agar semua orang terdekatnya bisa selamat. Hingga singkatnya Seokwo dan yang lainnya berhasil masuk ke gerbong 15. Namun sangat disayangkan si nenek yang bersamaan dengan Sung tak bisa diselamatkan karena telah tergigit oleh zombie. Seokwo yang kesal lalu langsung menghajar Yongsu karena ia sangat kesal kepadanya karena tak membiarkannya masuk. Namun dengan kelicikan dari Yongsu, justru ia mengatakan kepada orang-orang jika rombongan Seokwo telah terkena gigitan zombie, yang alhasil Seokwo langsung diusir oleh orang-orang di sana. Setelah Seokwo dan rombongannya telah terpisah, terlihat ada salah satu seseorang yang merupakan anak dari si nenek tua yang telah menjadi korban keganasan dari para zombie akibat kejahatan orang-orang yang berada di gerbong 15. Neneknya pun akhirnya menjadi korbannya. Kemudian ia berinisiatif untuk membalaskan dendamnya dengan cara membuka pintu agar semua orang-orang digigit oleh para zombie. Namun ternyata Yongsu dan juga pramugara berhasil selamat yang telah bersembunyi di dalam toilet. Kemudian tak lama itu Seokwo ditelepon oleh salah satu temannya yang memberitahukan kepadanya bahwa wabah virus zombie tersebut berasal dari perusahaannya tempat ia bekerja. Kemudian Seokwo pun langsung menangis kejar-kejar karena akibat kesalahan perusahaannya, membuat orang-orang banyak yang terjangkit wabah virus zombie. Selanjutnya ketika mereka sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba saja kereta mereka pun telah berhenti karena ada salah satu kereta yang menghalangi jalannya karena telah mengalami kecelakaan. Kemudian masinis langsung menghimbau orang-orang yang masih selamat untuk segera mengikutinya pergi untuk mencari kereta api yang lainnya. Sementara itu terlihat Yongsu yang menjebak pramugara itu agar ia bisa pergi melarikan diri. Di saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja ada kereta api yang terbakar yang langsung menubruk kereta mereka. Yonggo dan juga Jinhae kemudian mengira jika Seokwo dan yang lainnya telah tewas akibat terhimpit kereta api. Kemudian mereka pun berdua langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Namun apesnya saat mereka sedang bersembunyi, mereka malah bertemu dengan Yongsu yang akhirnya karena ulah dari Yongsu yang hanya mementingkan dirinya sendiri, pada akhirnya Jinhae terkena gigitan zombie. Namun karena Yonggo tak ingin meninggalkan Jinhae sendiri, yang akhirnya ia pun tetap berada di dekat Jinhae. Hingga pada akhirnya ia pun harus tergigit oleh zombie.
Bahkan tak hanya itu saja, ketika masinis akan menyelamatkan Yongsu, ia pun lagi-lagi mengorbankan orang-orang baik yang telah menyelamatkannya untuk dikorbankan. Namun naasnya mereka pun tergigit oleh zombie. Di sisi lain yang memperlihatkan keadaan Seokwo beserta yang lainnya, ternyata mereka pun berhasil selamat dari kecelakaan itu. Namun ketika Seokwo sudah berada di luar, tiba-tiba saja kereta itu bergeser sehingga membuat jalan keluarnya langsung tertutup. Ditambah lagi kaca-kaca kereta api sudah tak mampu untuk menahan para zombie, sehingga tak lama itu kaca itu pun langsung pecah. Namun untungnya Su-an dan juga Sung-Yong berhasil selamat karena si pengemis itu langsung standby untuk mengorbankan dirinya agar mereka berdua bisa selamat. Singkatnya, mereka pun telah menaiki kereta api. Meskipun sebelum mereka menaiki kereta api banyak para zombie yang mengejarnya. Di saat Seokwo akan memeriksa di ruang kendali, ternyata dia melihat jika Yonggo sudah berada di ruangan itu dengan kondisi tubuh yang sudah terinfeksi. Kemudian Yonggo sudah menjadi zombie, lalu langsung menyerang mereka semua. Untungnya Seokwo langsung sigap mengorbankan dirinya yang ingin menolong Sung-Yong, yang akhirnya tangannya pun langsung tergigit. Sebelum ia berubah ke mode zombinya, ia langsung mengajarkan Sung-Yong cara-cara agar mematikan kereta api saat berhenti di stasiun kereta api. Ia pun langsung berpamitan dengan sang anak. Setelah itu ia pun langsung segera pergi bergegas keluar agar ketika dia berubah ke dalam mode zombie, dia tidak menyerang anaknya. Seketika itu ketika wajahnya telah berubah, dia pun langsung mengakhiri hidupnya agar keselamatan anaknya dan Sung-Yong tidak terancam. Singkatnya, yang memperlihatkan Sung-Yong yang sudah berhasil memberhentikan kereta api. Kemudian mereka pun turun langsung menuju ke tempat menuju para militer yang sedang berjaga. Pada saat itu para militer mengira jika orang yang sedang berada di luar itu zombie. Akan tetapi karena pada saat Su-an bernyanyi, mereka pun sadar jika yang sedang berada di terowongan itu orang yang masih selamat. Alhasil mereka pun langsung mengirimkan sejumlah personil untuk membawa Su-an dan juga Sung-Yong ke tempat yang aman. Dan di sini film pun tamat. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang sudah hadir di channel Fang Movie. Terus dukung ya dengan cara tekan tombol subscribe-nya agar Mimin semangat untuk menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa kembali bersama dengan Fang Movie. Sekian terima kasih dan sampai jumpa kembali.